menolak rupa tragedi 48. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI Madiun diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musa. Di bawah relief inilah korban keganasan PKI Madiun. Ini adalah sebuah relief, namun tahukah engkau di bawah relief ini ada jenazah keganasan PKI Madiun. PKI Madiun bertujuan menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia dan mengganti landasan negara. Berbeda dengan gerakan 30 SPKI yang bertujuan menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti Indonesia menjadi negara komunis. Disinilah saksi bisu Monumen Kresek adalah monumen bersejarah yang merupakan peninggalan dan sebagai saksi atas peristiwa Madiun dan berlokasi peninggalan sejarah dengan luas 3,3 hektar ini berada 8 km ke arah timur dari kota Madiun, tepatnya berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Musa adalah pimpinan utama dari pemberontakan PKI di Madiun. Ia kembali ke Indonesia pada Agustus 1948 setelah menghabiskan hampir 12 tahun di Uni Soviet, di mana ia memperdalam paham komunis. Kepulangan Musa membawa semangat baru bagi PKI untuk merebut kekuasaan dari pemerintah pusat. Pemberontakan PKI Madiun dilatar belakangi oleh perjanjian Renville yang menyebabkan wilayah Republik Indonesia semakin mengecil dan kolonial Belanda memblokade jalur ekonomi Indonesia. Korban pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tahun 1948 diperkirakan mencapai 24.000 orang. Korban tersebut tersebar di beberapa daerah, yaitu 8.000 orang di Madiun, 4.000 orang di Cepu, 12.000 orang di Ponorogo. Mengapa PKI banyak di Madiun? Karena lokasi yang strategis sangat mungkin menjadi alasan utamanya. Pasalnya Madiun itu terletak di antara dua gunung, yakni Gunung Wilis dan Gunung Lawu. Hal ini sangat mendukung strategi yang telah mereka susun, lantaran gunung-gunung tersebut dapat dijadikan tempat pertahanan dan melarikan diri apabila terjadi serangan. Peristiwa Madiun tahun 1948 ini merupakan puncak konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan sekelompok oposisi sayap kiri, khususnya
Front Demokrasi Rakyat atau VDR. Peristiwa ini terjadi pada 18 September 1948 dan berlangsung selama 13 hari. Di sebelah timur patung Nusa ada bangunan patung anak-anak korban PKI yang menuntut bela kepada pemerintah RI agar menumpas kegiatan PKI di Madiun. Undak-undakan masuk monumen masing-masing berjumlah 17, berjumlah 8, dan berjumlah 45 menunjukkan tanggal 17 bulan 8 1945 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bangunan patung paling atas ini adalah patung Nusa, sang pemimpin pemberontakan PKI yang sedang membawa pedang yang ingin memenggal kepala kiai yang dikenal dengan nama Husein. Kiai Husein adalah seorang kiai yang arif dan bijak. Beliau juga sebagai anggota DPRD Madiun tahun 1948. Sedangkan sebelah selatan dekat pintu masuk terdapat juga prasasti batu ukiran nama-nama prajurit TNI, Polri, Pamong Praja, tokoh masyarakat dan guru yang gugur dalam pertempuran melawan PKI di desa Kresek maupun karena dibantai oleh PKI. Di depan prasasti ukiran nama-nama korban juga terdapat sumur tempat pembuangan korban keganasan PKI yang telah ditutup dan dibuat relief korban-korban di atasnya. Kolonel Marhadi adalah prajurit TNI berpangkat tertinggi yang gugur dalam pertempuran desa Kresek. Namanya lalu diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kota Madiun dan didirikan pula patungnya di alun-alun kota Madiun sebagai bentuk penghormatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, sekelumit cerita tentang tragedi ataupun kisah tragis PKI di Madiun, dan semoga bisa menjadi sebuah pelajaran bahwa perjuangan para pahlawan revolusi tiada pernah sia-sia. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Jangan biarkan masa kelam ini terulang kembali di masa depan.